Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman ya. Setelah kurang lebih 1 bulan lebih ya, saya tidak bikin konten. Pada kesempatan kali ini saya akan bikin konten kembali tentang seputaran penyakit asam lambung GERD, anxiety psikomatis ya. Jadi di video sebelumnya saya membahas tentang apa itu anxiety, apa itu GERD dan seterusnya ya teman-teman. Dan cukup lama ya saya tidak bikin video dikarenakan saya ingin mempraktekkan ya teman-teman ya, mempraktekkan metode penyembuhan penyakit yang saya alami ini. Jadi selama kurang lebih hampir 2 bulan ya, 2 bulan saya fokus untuk menerapkan cara atau pola yang hal tersebut saat ini sudah saya rasakan hasilnya teman ya. Nah, sebelumnya saya minta tolong kepada teman-teman ya untuk berkenan subscribe supaya nanti video saya dapat berkembang, channel saya dapat berkembang ya teman-teman ya. Mohon untuk bantuan subscribe-nya, ngomongnya belibet. Nah, teman-teman, jadi untuk penyakit GERD, anxiety psikomatis ya, ini penyakit yang unik ya. Saya bilang unik kenapa? Karena untuk penyembuhannya itu sebenarnya mudah teman-teman ya, mudah. Dan yang pertama teman-teman perlu ketahui bahwa penyakit ini tidak berbahaya ya, walaupun rasanya luar biasa sekali ya teman-teman ya. Jadi rasa takut akan kematian tiap hari ya, bukan tiap hari ya, tiap saat ya, tiap detik itu ingatnya kematian. Kemudian suka merasakan badan yang tidak enak, entah itu di kepala, pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki rasanya nggak enak semua ya. Kemudian jika ada perubahan dalam diri kita, misal tangan ini agak pucat, itu sudah langsung kepikiran. Nanti kalau ada pusing dikit, nanti langsung kepikiran. Kalau ada rasa pegal atau rasa seperti nggak nyaman lah ya, ini kenapa lagi ini saya, apakah darah saya tersumbat atau bagaimana. Waktu buang air besar juga sama, diperhatikan itu tinjaknya itu ya, warnanya apa. Nanti kalau warna hijau kenapa lagi ini, warnanya coklat kenapa lagi ini. Mau pipis juga dilihat lagi, nanti kalau pipisnya agak keruh langsung kepikiran lagi, pipisnya berbusa kepikiran lagi, apakah saya kena ginjalnya atau bagaimana. Kemudian nanti waktu sering demam ya, sering matanya itu panas, itu nanti bertanya-tanya lagi ya, saya kenapa lagi ini. Nah, pokoknya setiap ada sensasi itu langsung pikirannya itu kemana-mana, kemudian berpikirnya macam-macam, yang ujung-ujungnya apakah ini saya terakhir hidup, apakah ini tanda-tanda kematian, dan seterusnya teman-teman ya. Nah, teman-teman jangan khawatir ya, saya juga mengalami hal yang sama ya. Saya mengalami penyakit ini kurang lebih hampir 5 tahun ya teman-teman, hampir 5 tahun. Alhamdulillah ini sudah sembuh ya, sudah sembuh walaupun belum 100%, tapi sudah untuk beraktivitas, sudah bisa merasakan rasa senang, rasa bahagia ya. Nah, kalau yang saat ini paling ya dalam sehari-hari paling datang sesekali, nanti hilang lagi. Tapi dalam sehari ini kalau dibilang persentasenya ya, antara mengalami rasa nggak enaknya dan rasa nyamannya itu ya mungkin dari 24 jam ini ya mungkin sekitar 2 jam 3 jam lah nggak enaknya. Itu pun dibagi-bagi ya, misalkan pagi nggak enaknya kenapa, nanti siang nggak enaknya kenapa, sore nggak enaknya kenapa. Tapi secara umum sudah normal lah, sudah baik lah. Hanya memang masih, kalau saya sendiri ya, ini masih gampang lelah, nggak bisa aktivitas sehari full, belum ya. Saya kemarin mencoba ya, sehari itu wah capeknya luar biasa. Kalau sudah capeknya kelewat itu buat tidur nggak nyaman ya, biasanya tidurnya nggak tenang, sering
sering terbangun begitu. Tapi prinsipnya penyakit ini dapat sembuh teman-teman ya, tanpa obat, tanpa herbal ya. Jadi teman-teman yang saat ini mengalami sakit yang sama dengan saya, jangan khawatir, yakin ya teman-teman, yakin penyakit ini dapat sembuh ya, dapat sembuh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang penting ya. Sebenarnya pola ini sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu ya teman-teman ya. Jadi penyebabnya juga karena kita lalai melakukan 3 hal ini. Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah kalau orang-orang bilang itu misalnya 3P ya, pola pikir, pola makan, dan pola hidup ya. Ada 3 hal yang dalam kehidupan kita sebelum itu kacau ya. Saya itu sebelum terkena GERD anxiety itu ya 3 hal ini kacau. Pola makan saya kacau, pola hidup saya kacau, pola pikir saya kacau. Nah, sehingga itu menyebabkan penyakit GERD anxiety psikomatis. Nah, buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami, jadi jangan khawatir, penyakit tidak berbahaya, insya Allah sembuh teman-teman ya, dengan cara kita konsisten ya menjaga 3P ini, pola makan, pola pikir, pola hidup. Kalau 3 hal ini kita konsisten dilakukan dalam waktu 1 bulan ya, 1 bulan konsisten, itu nanti teman-teman akan merasakan perbedaannya yang luar biasa ya, 1 bulan ya. Saya kemarin sudah sekitar hampir sebulan setengah lah tidak bikin video ya. Salah satunya saya ingin menerapkan betul-betul konsisten. Saya tidak tidak sering melakukan hal-hal yang kemudian membuat saya kurang nyaman ya. Nah, sehingga saya kemarin-kemarin ya, tiap hari ya saya jalan kaki tiap pagi ya. Jadi saya nggak sempat bikin video itu karena paginya itu. Jadi aktivitas sehari-hari saya ya, yang kemarin saya fokus untuk beraktivitas menjaga 3P ini, yang pertama ya dari bangun tidur ya, itu setelah tidur biasa ya, sholat dan seterusnya. Kemudian saya harus menyiapkan anak ya, karena saya punya anak kecil-kecil 3 ini, yang satu sudah sekolah 1 SD, jadi saya harus persiapkan keperluannya, mandiin, kemudian nyuapin ya, bikin baju, nganterin ya, itu sampai jam 7 ya, 7 pagi itu sudah kelar semua. Kemudian jam 7 saya makan ya, makan sebenarnya sih baiknya ya sebelum kita aktivitas sudah makan dulu ya, tapi saya karena kondisi ya, saya makan. Setelah makan kemudian saya sholat duha itu, dan hal-hal lainnya itu sampai jam 8 pagi ya. Kemudian jam 8 pagi baru saya minum. Jadi saya makan dan minum saya tidak barengin ya. Makan saya jam 7, saya minumnya jam 8. Nah, sebelumnya bangun tidur saya juga sudah minum ya. Bangun tidur saya sudah minum. Jadi bangun tidur saya minum 1 gelas besar itu malahan. Kemudian makannya jam 7, kemudian jam 8 saya minum lagi. Baru jam 8 saya melakukan aktivitas jalan-jalan ya, jalan-jalan santai aja teman-teman ya, jalan-jalan santai yang tidak ada target ya. Saya hanya yang penting jalan-jalan, kemudian badan ini kena matahari ya, berjemur kurang lebih ya. Saya selesai baiknya jam 9, jam setengah 10, kadang jam 10 sih, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan aktivitas untuk bekerja sampai jam sekitar setengah 12-an lah, jam 12. Kemudian jam segitu saya minum lagi. Nah, tadi setelah olahraga saya juga minum ya, jam 9 selesai itu saya minum lagi, nanti jam setengah 12 saya minum lagi, jam 12 saya baru makan. Nah, kemudian setelah makan saya lakukan sholat. Setelah sholat nanti biasanya saya minumnya lagi sekitar 1 jam atau setengah jam setelah makan. Kalau sudah seperti itu, nanti siangnya saya buat aktivitas pekerjaan rumah saja lah. Itu nyampe menunggu sholat asar itu nanti saya minum lagi. Kemudian persiapan untuk nyiapin anak buat sekolah TPQ ya, kemudian sama nungguin ya, karena kebetulan anak saya itu kalau nggak ditungguin nggak mau, itu sampai jam 5. Nah, jam 5 saya minum lagi, kemudian saya baru makan itu sekitar jam setengah 6, jam 6-an lah.
itu makan malam ya. Setelah makan malam, kemudian jam 7 malamnya saya baru minum. Jadi setelah mau sholat isya itu saya minum, kemudian saya santai sebentar. Nah itu saya tidur sekitar jam 8 sampai jam 9 malam saya sudah tidur. Kemudian saya bangun lebih awal ya, biasanya sebelum subuh itu sudah bangun. Itu aktivitas sehari-hari saya. Nah, nanti detailnya mungkin saya buat video di lain kesempatan. Yang jelas teman-teman ini yang perlu dilakukan itu 3 hal ini adalah jaga pola pikir, pola makan, dan pola hidup. Nah, secara garis besarnya ya, pola makannya itu teman-teman harus memperhatikan makanan-makanan yang betul-betul dibutuhkan tubuh. Ya. Contoh misal ya, kalau saya itu saya makannya hanya nasi, kemudian lauknya cuman pakai tahu ya, kemudian pakai labu siam, wortel, tomat ya. Itu biasanya kan wortel, tomat, labu siam itu di sayur bening ya, di sayur biasa, nggak pakai sop atau apa, sayur bening tanpa minyak ya. Kemudian tahunya biasanya saya rebus saja. Udah itu aja. Makanya itu ya sesekali makan daging nggak masalah, yang penting jangan terlalu berasa ya, jangan terlalu berasa, karena kalau pengalaman saya pribadi, kalau berasa itu biasanya nanti menyebabkan rasa nggak nyaman di perut, nanti muncul sensasi, jadi nggak enak lagi, sehingga makanan-makanan yang berasa itu saya hindari. Kemudian kalau buah-buahan itu yang paling aman ya, sepengalaman saya itu adalah pepaya sama alpukat ya. Pisang juga lumayan aman, cuman saya sering kalau misalkan hari ini makan pisang, besok makan pisang lagi itu nanti kayak apa namanya, ada gasnya gitu, jadi nggak nyaman, sehingga saya kalau pisang jarang. Tapi kalau sekarang sih sudah nggak masalah, tapi saya kurangi jarang. Kemudian untuk cemilannya saya ya, kalau mau cemil itu pakainya tela rebus, tidak digoreng, hanya direbus ya, dikukus ya, tela dikukus. Itu juga aman untuk perut dan menahan lapar ya, karena orang seperti kita ini biasanya seringkali itu sering lapar ya, sering lapar. Nah ini saya mensiasatinya pakai tela pohon. Nah kemudian untuk makanan yang aman, buah itu sebenarnya kalau buah naga itu juga aman dan bagus juga teman-teman. Hanya saja kalau saya, pengalaman saya pribadi ya, saya makan buah naga. Nah kemudian fases atau kotorannya itu warnanya merah, wah langsung itu paniknya kembali lagi, takut luar biasa. Nah karena saya pikir nih, daripada saya makan tapi setelah makan nanti kepikiran fasesnya nah lebih baik saya nggak makan. Tapi pada prinsipnya buah naga itu aman ya, aman. Hanya saja kalau nanti karena kita itu kan suka memperhatikan ya, BAB diperhatikan, buang air kecil diperhatikan. Nah itu pasti nanti kalau makan buah naga itu BAB-nya itu biasanya merah ya nggak tahu itu pasti seperti itu, pasti merah. Tapi nanti kalau mentalnya teman-teman belum siap, nanti malah teman-teman jadi ketakutan. Tapi itu pilihan teman-teman, dimakan sebagai aman, hanya tapi kadang mengganggu pikiran saja ya, mengganggu pikiran karena nanti kotorannya warnanya merah. Jadi pikirannya langsung macam-macam, waduh perut saya kenapa ini, kan begitu. Karena orang seperti kita ini ya, pikirannya itu selalu berlebihan ya, ada sensasi sedikit kepikiran, ada perubahan sedikit kepikiran, termasuk warna dari kotoran kita itu juga menjadi pikiran kita, jadi serba kita pikirkan. Nah ini menjadi salah satu problem kita. Nah untuk makan itu ya teman-teman ya, insya Allah nanti walaupun teman-teman itu makannya tahu nggak masalah ya. Oh ya, untuk telur saya juga makan ya, tapi telur ayam kampung ya, telur ayam kampung dan direbus saja, itu saya juga jadinya tiap pagi saya makan, nggak masalah itu, nggak muncul sensasi. Tapi kalau soal makan ini ya, kembali bahwa teman-teman jangan selalu menyamakan kepada saya.
yang namanya makanan itu nanti disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Biasanya ada orang yang makan telur itu nanti asam lambungnya naik, ada. Tapi buat saya pribadi telur itu aman ya, telur aman. Nah, yang insya Allah yang pasti aman itu insya Allah itu apa namanya, yang labu siam, tahu, sama wortel itu insya Allah teman-teman aman. Kalau tomat itu kadang ada yang apa namanya agak perih di perut, tapi kalau saya aman tomat ya. Nah ini dari vitaminnya saya insya Allah terpenuhi dari 3 sayuran tersebut, kemudian proteinnya saya dari tahu dan telur rebus kamung ya, telur kamung gabus. Nah ini makanan yang sehari saya makan ya, ya memang membosankan, tapi ya mau gimana lagi, saya ingin sembuh ya, saya ingin sembuh sehingga saya konsisten dengan apa yang saya lakukan. Karena tahulah ya, orang yang mengalami asam lambung ini luar biasa bagaimana sensasinya kalau sedang apa namanya, sedang nggak enak ya. Sehingga saya ya berusaha semaksimal mungkin untuk konsisten dalam menjalani pola makan. Nah, kemudian pola hidup ya, pola hidupnya teman-teman itu yang penting, teman-teman itu paling utama ya, itu kalau minum harus ya terpenuhi ya, minimal 8 gelas sehari ya. Kalau pola hidupnya itu yang penting teman-teman melakukan gerakan ya, gerakan, aktivitas. Nah, aktivitasnya pun jangan yang terlalu berat ya, aktivitasnya jangan terlalu berat. Contoh terlalu berat apa ya, teman-teman misalkan kok lari-lari itu menurut saya terlalu berat ya, lari-lari. Soalnya saya pernah mencoba lari-lari itu, nanti efeknya itu nggak bagus itu, karena fisik kita itu masih belum siap. Jadi otot-otot kita itu kan masih belum terlatih ya, otot-otot kita masih belum terlatih buat lari-lari ya. Ini nanti meninggalkan kayak apa namanya, kram atau apa itu lama saya itu mengalami itu di apa namanya, sekitar pinggul di putaran pinggul ini nggak nyampe itu, nyampe 1 bulan lebih itu. Kan sekarang tuh masih terasa, cuman sudah biasa aja sih, nggak masalah. Kemudian olahraganya apa yang paling aman? Olahraganya adalah jalan kaki ya teman-teman, jalan kakinya pun disesuaikan dengan apa kondisi kita. Nah yang penting teman-teman melakukan jalan kaki. Kalau misalkan kuat 100 meter jalan 100 meter, kalau 1 kilo 1 kilo, kalau 5 kilo 5 kilo. Nah sambil teman-teman berjemur. Nah prinsipnya dalam hal ini adalah teman-teman badannya itu bergerak dan mengeluarkan keringat. Nah kuncinya itu dua hal itu, badan bergerak biar otot ini apa namanya agak lentur ya, kemudian mengeluarkan keringat supaya racun-racun dalam tubuh kita itu terbawa oleh keringat, sehingga sehari-hari ya, tiap hari diusahakan ya teman-teman itu jalan kaki dan mengeluarkan keringat. Nah mengeluarkan keringatnya itu dengan berjemur ya, dengan berjemur. Nah untuk berjemur ini saya biasanya lakukan sambil jalan kaki ya, jadi saya tidak berjemur sendiri, jalan kaki sendiri tidak ya, saya berjalan kaki biasanya dari jam 8 itu sampai jam setengah 10 ya, sekitar 1,5 jam ya, sedikit-sedikitnya saya 1 jam itu jalan kaki sambil kena matahari biasanya. Nah, untuk awal-awal itu memang susah ya, awal-awal paling saya lakukan hanya 500 meter ya, dan saya lakukan hanya di depan rumah ya, jalan depan rumah, mondar-mandir saja, saya tidak keliling-keliling, saya hanya mondar-mandir. Tapi bagusnya teman-teman itu keliling ke tempat-tempat kayak sawah-sawah dan yang sejuk-sejuk itu ya, karena itu juga akan membantu pikiran kita fresh ya, fresh. Cuman saya biasanya sambil jalan sambil mendengarkan ini video motivasi ya, motivasi itu apa namanya, bahwa ini loh asam lambung GERD anxiety itu nggak berbahaya. Itu saya seringnya mendengarkan itu, karena orang GERD anxiety ini kan pikirannya harus dialihkan ya, fokusnya harus dialihkan ya. Fokus saya sering mendengarkan soal motivasi, soal ya kayak video-video seperti ini saya dengarkan sambil jalan kaki, sehingga saya nggak kerasa, oh ternyata saya jalannya sudah 1 jam begitu. Nah ini apa namanya, salah satu trik saja ya. Atau teman-teman bisa juga dengan musik ya, musik. Yang penting bagaimana caranya ketika waktu kita jalan itu ya, pikiran kita tidak memikirkan sensasi penyakit. Karena kalau kita sedang berjalan kemudian kita juga memikirkan sensasi penyakit itu, nanti kita biasanya cepat ngos-ngosan, cepat
cepet apa napasnya cepet capek, karena kita kan pikirannya apa namanya pikirannya bekerja itu, nah ini apa namanya energi itu banyak yang terserap oleh pikiran, sehingga energi buat berjalan itu agak sedikit, sehingga kita cepat capek ya. Ngos-ngosan itu sebetulnya bentuk bentuk kita karena kelelahan saja, kelelahan ya. Itu nanti sebenarnya diminumin, berhenti sebentar, itu nanti reda lagi. Jadi teman-teman jika ketika ngos-ngosan nggak usah khawatir, itu bukan apa namanya, bukan tidak berbahaya, itu hanya kita kecapean saja ya. Tetap apa namanya lanjutkan aktivitas. Nah, aktivitasnya tidak boleh berat-berat ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah capek, udah istirahat ya. Kalau sudah merasa capek, jangan istirahat, jangan mengejar target. Misalkan saya harus berjalan sekian kilo atau sekian jam, nggak usah. Kalau misalnya teman 5 menit jalan capek istirahat, 3 menit jalan capek istirahat, 1 menit kok jalan sudah capek, udah istirahat. Nah, istirahat, makan, minum ya yang sehat ya, yang dibutuhkan tubuh. Nah, itu ya untuk pola hidupnya. Kemudian tidur ya, tidur itu teman-teman harus tidur lebih awal ya. Maksimal jam 9 teman-teman sudah tidur. Jam 9 malam itu sudah tidur. Jangan begadang, karena nanti kalau kita tidurnya kemalaman ya, nanti bangunnya tidak enak, sensasi muncul lagi. Ya, jadi teman-teman harus tidurnya itu ya jam 8 tidur. Syukur-syukur maksimal jam 9 lah. Nanti bangunnya itu kita akan lumayan fresh. Bagaimana kalau bisa misalkan saja belum tidur, orang-orang stres kan biasanya susah tidur ya. Kalau kita susah tidur, yang penting kita merem saja ya, yang penting kita merem saja. Pak mau tidur mau tidak, yang penting kita merem, jangan lihat HP, jangan apa-apa, merem saja, merem saja. Nanti orang yang apa namanya, menurut ahli ya, orang yang matanya terpejam ya, walaupun tidak tidur, walaupun pikirannya kemana-mana ya, 3 jam itu sama dengan 1 jam. Nah, 3 jam itu sama dengan 1 jam. Sehingga jika kita masih mengalami kesusahan tidur, ya paling tidak kita tidur ya. Kalau misalnya dari jam 8 sampai jam 4 itu kan ada 8 jam ya. Minimal kita paling tidak sudah tidur sekitar 2,5 jam. Itu sudah bagus ya buat orang-orang yang mengalami seperti kita. Nah, kemudian kita nggak usah memaksakan tidur minimal harus 8 jam, tidak ya, karena nanti menjadi stres sendiri ya. Orang seperti kita itu kan selalu apa namanya mengupayakan supaya cepat sembuh. Nah, itu nggak bisa ya, kita nggak bisa mengatur. Misalnya kita tidur harus ya, pinginnya sih 8 jam pinginnya, tapi kan kenyataannya pikirnya kemana-mana. Yang penting kita sudah mulai menjamkan mata lah. Nah ya, gampang ibaratnya kita apa namanya berusaha untuk melatih mata ini supaya di jam-jam segitu kita tidur. Nanti lambat tahun nanti bisa tidur dengan sendirinya teman-teman ya. Jadi soal tidur dan lainnya itu saya pernah mengalami ya, selama 2 minggu tidak tidur itu karena stresnya luar biasa itu, ya jadi makin nggak karuan apa sensasinya. Tapi cara mengatasinya itu dengan begitu ya, yang penting terpejam matanya, yang penting terpejam. Perkara mau tidur tidak, yang penting matanya terpejam, tidak melihat HP ya. Pokoknya terpejam, mau mendengar suara apapun, nggak bising lah, pikiran kacau lah, yang penting matanya kuncinya itu aja, mata terpejam aja. Udah itu. Jadi jam 8 malam teman-teman memejamkan mata. Terserah mau tidurnya jam 8, jam 9, jam 10, terserah, yang penting matanya mulai terpejam aja, seperti itu. Nah, kalau misalkan ingin apa namanya mengalihkan pikiran ini ya, bisa macam-macam ya. Kalau saya seringnya itu teman-teman mendengarkan pengajiannya Gus Bahak ya teman-teman ya, pengajiannya Gus Bahak. Kenapa saya harus bilang Gus Bahak? Karena ada beberapa dai itu kadang-kadang ceramahnya itu terlalu panas ya, terlalu keras, sehingga nggak menenteramkan di hati lah. Orang-orang seperti kita itu butuh ya ketenangan hati, ketenangan pikiran. Nah, maka saya suka itu sama apa namanya pengajian-pengajian Gus Bahak itu saya sering dengarkan ya. Dan nanti tanpa sadar saya tertidur begitu. Atau kadang-kadang ya mendengarkan musik ya. Tapi kalau musik saya jarang ya. Saya seringnya dengarnya pengajian ya. Musik pun ya teman-teman milih musik-musik yang relaksasi ya, jangan musik rock itu, nanti nggak tidur-tidur malahan. Pokoknya dengarkan yang bikin tenang lah ya. Ceramah-ceramah yang enak gitu ya. Jangan ceramah-ceramah yang menakut-nakuti, jangan lah ya. Ceramah-ceramah yang enak-enak aja. Nah kemudian apa namanya, yang
tiga ya. Tadi pola makan sudah, pola hidup sudah, pola tidur. Nah, pola tidur lagi. Pola pikir. Nah, ini yang paling utama ini pola pikir ya. Nah, pola pikir ini bagaimana teman-teman jangan memikirkan hal-hal yang besar, jangan memikirkan hal-hal yang berat ya. Ya susah teman-teman ya, saya juga sama susah ya. Namanya kita sedang sakit pengennya sembuh kan. Nah, ini ternyata kepingin sembuh itu juga salah satu problem pikiran kita ya. Orang yang terlalu pingin itu nanti susah. Itu pertama ya. Jadi kita ya dilatih untuk biasa saja. Ya kita terima keadaan kita. Saya punya penyakit seperti ini, yang mana penyakit saya itu tidak bisa sembuh secara instan seperti batuk, pilek itu kan gampang ya. Batuk, pilek itu mudah itu beli obat warung, minum 3 hari 1 minggu selesai. Nah, kita ini ya kita wah ya orang kalau sudah sehatnya muncul itu kadang berhari-hari nggak hilang-hilang. Ya, makanya pikiran itu penting dikelola ya teman-teman ya. Teman-teman jangan ya pingin bolehlah sedikit aja ya, pingin sembuh itu boleh, tapi kita terima aja saya sedang sakit, yang perlu saya lakukan adalah bagaimana yang dapat saya lakukan pada saat ini. Jadi teman-teman nggak usah mikir besok, lusa dan sebagainya, tapi cukup hari ini aja. Hari ini saya bisa melakukan apa? Misalnya hari ini saya kok bisanya membaca, ya udah baca Al-Quran atau baca hadis dan seterusnya, silahkan lah. Yang penting hari ini saya bisa melakukan apa? Hari ini saya bisanya cuma jalan-jalan di depan rumah, nggak apa-apa, silakan jalan-jalan. Jadi teman-teman nggak usah mikirkan terlalu besar masa depan, ya wah terlalu panjang itu teman-teman ya, atau karir saya, atau masa depan anak saya, wah itu selalu panjang ya. Kita cukup memikir hari ini saya bisa apa, misalnya hari ini, oh saya bisa sholat, alhamdulillah bisa sholat, hari ini saya bisa makan, alhamdulillah bisa makan, hari ini saya bisa duduk, alhamdulillah bisa duduk. Ya, dan kemudian jangan selalu bertanya-tanya dalam pikiran soal penyakit, itu penting teman-teman ya. Nah, pertanyaan kenapa itu hilangkan ya. Kenapa kok jantung saya sakit ya, kenapa napas saya sesak ya, kenapa perutnya nggak nyaman ya, kenapa ini leher kok tegang ya, kenapa ini ada kayak darah yang naik gitu. Nah, itu kenapa itu teman-teman harus dihilangkan ya, harus dihilangkan. Pokoknya kalau teman-teman itu masih menyimpan kalimat kenapa, itu susah itu untuk mengontrol pikirannya ya. Nah, jadi kalimat kenapa itu hilangkanlah dari pikiran teman-teman ya, itu nggak bagus. Nah, kita harus lebih kepada bagaimana ya. Contoh misalnya perut saya sakit, bagaimana ini biar sembuh ya. Kemudian ini leher saya kencang, bagaimana ini biar mereda. Saya tidak bisa tidur, bagaimana ini biar saya bisa tidur. Nah, lebih ke bagaimana kita mencari cara. Nah, caranya pun nggak usah praktek-praktek, nggak usah. Teman-teman yakin nih 3 hal, pola pikir, pola makan, pola hidup ini dilakukan saja, teman-teman nggak usah pikir bagaimana. Nah, tinggal nanti misalkan cara menangani kehilangan, bagaimana cara penyakit itu, bagaimana ini paling enak sebenarnya teman-teman mencari ya referensi orang yang sudah pernah mengalami penyakit seperti ini ya. Kalau saya seringnya nonton motivator ya, ini Pak Abdurrahman, itu di YouTube juga ada itu, kalau mau teman-teman mau nonton itu saya sering, wah ini gini-gini. Nah, sambil saya mencari cara-cara yang lain, misal contoh ya, mengatasi perut kembung, perut sakit tuh pakainya kompres ya, kompres air hangat pakai botol. Cuman saya pakai botol kan kesusahan karena harus kalau sudah dingin diisi lagi di sini. Nah, akhirnya saya pakai kompres yang yang bisa dicas itu ya, paling beli 20.000 dapat lah itu, tapi membantu sekali untuk meringankan sakit ya, karena sensasinya itu kan tidak hanya di pikiran saja, tapi di badan itu juga terasa. Nah, wah ternyata sudah lama ya teman-teman, sudah setengah jam. Nah, nanti 3 hal itu ya prinsipnya: jaga pola makan, jaga pola tidur, jaga pola makan, jaga pola pikir, dan jaga pola hidup. Nah, 3 hal ini dipraktekkan, insya Allah dalam sebulan ya teman-teman nanti akan merasakan perubahannya
Mudah-mudahan saya doakan teman-teman yang mempraktekkan metode ini dapat segera sembuh, dapat melakukan aktivitas seperti semula, dan dapat melaksanakan kebahagiaan hidup lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.